Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Nabila Maulida dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan membahas mengenai biografi dan peran Muhammad Yamin dalam proklamasi kemerdekaan. Yang pertama ada biografi Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawah Lunto pada tanggal 23 Agustus 1903. Ia merupakan sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda sekaligus pencipta imaji keindonesiaan yang mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Saadah yang masing-masing berasal dari Sawah Lunto, Padang Panjang. Ayahnya memiliki 16 anak dari 5 istri, yang hampir keseluruhannya kelak menjadi intelektual yang berpengaruh. Saudara-saudara Muhammad Yamin antara lain Muhammad Yaman, seorang pendidik, Jamaluddin Adinegoro, seorang wartawan terkemuka, dan Ramana Usman sebagai pelopor Korps Diplomatik Indonesia. Selain itu, sepupunya Muhammad Amir juga merupakan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada jenjang pendidikan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mendapatkan pendidikan dasarnya di Holland Inland School atau HIS, Palembang. Kemudian melanjutkannya ke Algemene Middelbare School atau AMS di Yogyakarta. Di AMS Yogyakarta, ia mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa, seperti Yunani, Latin, dan Kai. Namun, setelah tamat, niat untuk melanjutkan pendidikan ke Leiden, Belanda, harus diurungnya dikarenakan ayahnya meninggal dunia. Ia kemudian menjalani kuliah di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta yang sekarang dikenal sebagai Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan berhasil memperoleh gelar Master in the Rechten atau Sarjana Hukum pada tahun 1932. Pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, putri seorang bangsawan dari Kadingalu, Demak, Jawa Tengah. Mereka dikaruniai satu orang putra, namanya Dang Rahadian Sinayangis Yamin. Lalu pada tahun 1969, Dian melangsungkan pernikahan dengan Raden Ajeng Sundari Merto Amojo, putri tertua dari Mangkunegoro VIII. Selanjutnya ada beberapa penghargaan yang diraih oleh Muhammad Yamin. Yang pertama yaitu Bintang Mahaputra RI, tanda penghargaan tertinggi dari Presiden RI atas jasa-jasanya pada nusa dan bangsa. Tanda penghargaan dari Korps Polisi Militer sebagai pencipta lambang Gajah Mada. Dan Pancadharma Korps, tanda penghargaan Panglima Kostrat atas jasanya menciptakan Pataka Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Lalu ada beberapa karya-karya dari Muhammad Yamin. Yang pertama ada puisi Tanah Air, diterbitkan pada tahun 1922. Kemudian ada Indonesia Tumpah Darahku, diterbitkan pada tahun 1928. Selanjutnya ada drama Kalau Dewa Tara Sudah Berkata, diterbitkan pada tahun 1932. Selanjutnya ada drama mengenai Ken Arok dan Ken Dedes, diterbitkan pada tahun 1934. Lalu ada Sejarah Peperangan Diponegoro, diterbitkan pada tahun 1945. Selanjutnya ada Tan Malaka pada tahun 1945. Dan terakhir ada Gajah Mada atau sebuah novel, dan diterbitkan pada tahun 1948. Dan masih banyak karya-karya
yang dimiliki oleh Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dikenal sebagai sosok yang merumuskan Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda II yang berlangsung pada tahun 1928. Muhammad Yamin adalah ketua Jong Sumatranen Bond. Peran Muhammad Yamin dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan perumusan dasar negara adalah menjadi anggota BPUPKI dan Panitia 9. Muhammad Yamin merupakan salah satu anggota BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pemikiran Muhammad Yamin dalam memperjuangkan integrasi bangsa adalah dengan mengusulkan rancangan dasar negara yang kemudian berkembang menjadi Pancasila yang sekarang kita gunakan sebagai dasar negara. Dalam pemikirannya yang disampaikan pada sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara yang terdiri dari yang ke-1, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Dalam perkembangan sidang BPUPKI, kelima pokok pikiran digabungkan dengan pemikiran tokoh lainnya, seperti Soekarno. Muhammad Yamin wafat pada tanggal 17 Oktober 1962 pada umur 59 tahun. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.